Oke, jadi malam ini tuh kita niatnya belajar ini KSK ya. Karena ya bentar lagi ini kuis gitu kan. Nah, terus ini belajar bareng aja sih. Maksudnya kalau aku ataupun Ica ada yang kurang pas juga ya saling koreksi aja. Nah, terus ini ada soal. Nah, ini tuh soal diambil dari buku Arens, terus kita translatein gitu kan. Nah, jadi kita coba bahas aja ya. Oke. Hmm, oke. Jadi kan ada 6 siklus kan ya kalau nggak salah tuh ada akuisisi dan pembayaran, terus persediaan, akuisisi, terus apa sih namanya? Habis akuisisi tuh ini aset tetap, terus persediaan, habis itu payroll kan, habis payroll modal ya permodalan, habis itu kas gitu. Nah jadi emang lumayan banyak ya. Nah, terus ya kita coba ya malam ini dapat sampai mana gitu. Karena ya lumayan banyak juga gitu. Nah, yang pertama itu ini audit siklus akuisisi dan pembayaran. Jadi nanti aku sama Eca tuh ganti-gantian aja gitu. Nah, terus kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi tuh di sini soal nomor pertama, seorang klien salah mencatat pembelian sebesar 2 kali mungkin ya maksudnya. Oh ya, ini disclaimer dulu ya. Maksudnya kalau ada kata-kata aneh, itu tuh hasil translatean gitu. Nah, nanti kalau misal nggak nyambung ya coba lihat soal aslinya aja gitu. Nah, jadi seorang klien itu salah mencatat pembelian sebesar 2 kali. Maksudnya sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, manakah dari pengendalian internal berikut ini yang paling mungkin untuk mendeteksi kesalahan ini secara tepat waktu dan efisien? Nah, yang pertama itu membukukan jurnal pembelian. Nah, ini maksudnya itu footing. Membukukan ini tuh footing gitu, karena ditranslate jadinya membukukan gitu. Nah, ini yang pertama itu footing jurnal pembelian. Nah, terus yang kedua, rekonsiliasi laporan bulanan vendor dengan akun buku besar hutang pembantu. Terus yang ketiga, itu tracing total dari jurnal pembelian ke akun buku besar. Dan terakhir itu mengirim konfirmasi triwulanan tertulis ke semua vendor. Nah, kalian coba jawab dulu, guys. Kata kuncinya tuh ini ya, pengendalian internal. Ya, jawabannya salah satu. Oke, ya guys, jawab guys. Biar rame gitu. Kalau nggak tahu, ngarang aja. Oke, oke, aku ini ya, aku jawab ya. Ya, jadi jawaban yang benar itu yang nomor 2. Nah, kenapa nomor 2? Nah, kita coba lihat. Nah, di sini kan klien itu salah mencatat gitu kan. Berarti kan ada yang nggak benar itu dari pencatatan itu. Nah, terus pengendalian mana gitu yang bisa mendeteksi kesalahan itu gitu kan. Nah, kalau yang nomor 2 itu kan rekonsiliasi laporan bulanan vendor dengan akun buku besar hutang pembantu. Artinya laporan bulanan vendor itu kan dari vendor. Nah, kalau akun buku besar hutang pembantu kan miliknya klien. Nah, jadi kan istilahnya apa ya? Kita bandingkan gitu. Jadi kan ini juga bukti yang reliable gitu, yang kuat gitu. Nah, jadi yang tepat itu jawabannya itu nomor 2. Nah, terus kenapa juga nomor 2 gitu? Nah, karena pengendalian intern gitu ya. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang audit atas kas gitu kan. Nah, audit atas kas sendiri kan kemarin ada pengendalian yang paling penting, ada 2 kan. Yang pengendalian audit atas kas itu, yang pertama itu kan yang pemisahan tugas. Nah, terus yang kedua itu dia ini rekonsiliasi gitu kan. Jadi rekonsiliasi itu memang suatu pengendalian milik perusahaan. Buat apa? Buat mastiin kalau apa yang dicatat sama apa yang terjadi itu udah benar-benar apa ya sesuai kenyataan gitu. Nah,
Jadi yang tepat itu yang nomor 2, rekonsiliasi laporan bulanan vendor dengan akun buku besar utang pembantu gitu. Jadi nanti kesalahannya tuh bisa kelihatan gitu. Nah, ini tuh salah catatnya di mana gitu. Karena dibandingkan sama laporan bulanan milik vendor. Gitu. Ada yang mau tanya? Kalau ada yang nggak jelas, tanya aja ya. Kalian juga namanya udah ini kan, udah samaran, udah sama lu gitu. Oke, kalau nggak ada, next. Gimana nih, Cak? Mau ganti-gantian atau gimana, Cak? Terserah sih, enaknya Ya gimana? udah, ya udah gantian-gantian. Ya udah, coba ya. Nah, yang B, BAT, agen pembelian like hardware wholesalers, memiliki kerabat yang memiliki toko perangkat keras eceran. Kalau wholesalers ini kan grosir gitu ya. Nah, dia punya kerabat yang punya toko eceran. Nah, habis itu BAT mengatur agar perangkat keras dikirimkan oleh produsen ke toko eceran kerabat secara COD, sehingga memungkinkan kerabatnya membeli dengan harga grosir like. BAT mungkin dapat mencapai ini karena kontrol internal like yang buruk atas. Nah, yang pertama ada permintaan pembelian, yang kedua ada pesanan pembelian, yang ketiga ada penerimaan kas, dan yang keempat ada catatan persediaan perpetual. Nah, kira-kira yang mana nih? Yang berhubungan sama katanya tuh dia mau ngatur agar perangkat keras dikirimkan oleh produsen ke toko eceran kerabat secara COD. Nah, tuh. Gimana, ada yang mau berpendapat gak? Mau di chat atau on mic juga boleh. Ayo guys, jawab guys. Biar rame gitu. Nggak tahu, Ca, bingung. Oke, Bingung kita sama coba ya. soalnya. Kalau aku sih mikirnya soalnya tuh kayak di sini si BAT ini mau melakukan apa sih? Penyelewengan, bukan penyelewengan, apa sih bahasanya? Dia tuh ini kayak ada apa namanya? Ya kerabat gitu loh. Kalau Pengen kerabat curang. tuh ya jadi kemungkinan dia bisa dapetin dengan harga grosir, maksudnya harga grosir kan lebih murah gitu kan. Dia bisa dapetin harga lebih murah. Nah, mungkin nanti pembayarannya mungkin tetap segitu gitu. Jadi mungkin bisa aja ada kecurangan gitu dari si BAT itu. Gitu sih kalau 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 aku mikirnya. Nah, gimana? Berarti Mau kan kalau kayak gini terkait apa nih? Kontrol internal apa nih? dua tuh, ada satu orang bilang dua. Gimana? Mau langsung dibahas ya? Coba nih. Ada yang bilang dua. Nah, dua itu pesanan pembelian. Jadi kalau jawabannya benar, iya benar dua. Tadi siapa tuh? Betul. Nah, kenapa bukan yang satu? Kalau permintaan pembelian itu biasanya bukan di departemen pemesanan gitu-gitu. Kalau permintaan pembelian itu biasanya dari departemen produksinya. Atau kalau misalkan dari perusahaan dagang itu mungkin dari departemen marketingnya gitu. Kalau misalkan pesanan pembelian itu, kalau permintaan pembelian itu kan dari departemen produksinya biasanya bikin order requisition gitu ke si departemen pembelian gitu. Nah, dari departemen pembelian ini dia yang melakukan pesanan. Nah, karena si BAT ini kan agen pembelian. Nah, jadi dia melakukan pesanan kan. Jadi jawabannya yang dua, karena kontrol internal yang buruk itu ada di bagian pesanan pembelian gitu. Gimana? Aku kalau ngejelasinnya bolak-balik bilang aja ya. Gimana? Oke, Ada jadi yang mau nanya aku nggak? ulangin yang Eca jelasin. Iya, Tadi kan betul. ya jadi kalau di ini siklus apa akuisisi dan pembayaran itu kan
kita melakukan pembelian gitu. Nah, entah itu pembelian apa gitulah dari departemen lain mungkin butuh kursi, meja atau apa gitu, atau departemen produksi misalkan butuh apa gitu. Nah, dari departemen-departemen itu tuh minta ke departemen purchasing gitu. Nah, nama dokumennya itu purchase requisition, tadi benar purchase requisition gitulah ya. Intinya dia request lah, dia request pengen barang ini gitu ke departemen purchasing. Nah, dari departemen purchasing nanti dia yang pesan ke si vendor. Nah, di sini ada dokumen namanya purchase order gitu. Jadi dia emang pesanan pembelian gitu. Nah, tadi itu kelemahan internal kontrolnya itu ada di sini dari departemen purchasing ke vendor. Karena apa? Karena si BAT ini kan dari agen pembelian. Nah, si BAT ini ada hubungan gitu, ada apa ya namanya, kerabat gitu lah, ada hubungan kerabat gitu kan, sama si agen ininya, si vendornya gitu lah. Nah, jadi kan kemungkinan bisa terjadi adanya kecurangan gitu di internal kontrol pesanan pembelian itu. Karena tadi dia bisa pesan dengan harga yang grosir gitu, lebih murah gitu. Ya, namanya BAT gitu ya. Oke, jelas nggak guys? Atau gimana? Oke, kalau nggak ada, kita next ya. Nah, nomor 3. Manakah dari berikut ini yang merupakan pengendalian internal yang akan mencegah dokumen pengeluaran kas yang dibayarkan untuk disajikan untuk pembayaran kedua kalinya? Oh, maksudnya kayak gini, pengendalian internal apa yang bisa mencegah itu dokumen pengeluaran kas itu ini apa ya? Intinya nggak bisa buat bayar 2 kali gitu lah. Jadi cuma sekali terus udah gitu. Nah, terus di sini yang pertama ada tanggal dokumen pengeluaran kas harus dalam beberapa hari sejak tanggal dokumen diserahkan untuk pembayaran. Terus yang kedua, pejabat yang menandatangani cek membandingkan cek dengan dokumen dan harus merusak dokumen. Kok ini merusak ya? Maksudnya mungkin ini kali ya, menandai dokumennya gitu ya. Kalau ini tuh udah selesai gitu mungkin ya. Nah, terus yang ketiga, cek yang tidak ditandatangani dibuat oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk menandatangani cek. Terus yang keempat, dokumen pengeluaran kas disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 orang pejabat pengelola yang bertanggung jawab. Nah, nih coba apa nih? Bahasanya emang agak aneh ya, karena hasil translate guys. Jadi nanti mungkin kita ini. Nah, itu tuh ini mungkin bukan merusak ini. Ini tuh kayak nandai gitulah, kayak istilahnya dokumen ini tuh udah gitu loh. Mungkin ya. Jadi ini tuh menandai. Atau apa sih namanya istilahnya? Dibolongin gitu biasanya atau apa gitu kan. Nah, mungkin kalau ditranslate jadi kan merusak. Kok kebawa? 4. Dokumen pengeluaran kas. Untuk mencegah dokumen pengeluaran kas dibayarkan untuk pembayaran 2 kalinya. Nah, kita coba bahas ya. Jadi yang pertama, tanggal dokumen pengeluaran kas harus dalam beberapa hari sejak tanggal dokumen diserahkan untuk pembayaran. Ini kayaknya ya apa ya? Tanggal dokumen pengeluaran kas harus dalam beberapa hari sejak tanggal. Ini tuh harusnya kalau masalah tanggal itu harusnya sesegera mungkin ya. Jadi jangan dalam beberapa hari gitu, karena kalau dalam beberapa hari gitu kan nanti kayak transaksinya jadi gak akurat gitu kan. Nah, kalau pengendalian intern terkait pencatatan itu harusnya dia pencatatannya itu dilakukan sesaat ketika transaksi itu terjadi gitu. Jadi nomor 1 kayaknya bukan. Nomor 2, pejabat yang menandatangani cek membandingkan cek dengan dokumen dan harus menandai dokumennya. Ini simpan dulu ya. Nomor 3, cek yang tidak ditandatangani dibuat oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk menandatangani cek. Ini nomor 3 gimana nih kalimatnya? Terus nomor 4, dokumen pengeluaran kas disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 orang pejabat pengelola yang bertanggung jawab.
Kalau nomor 4 tuh kayaknya nggak perlu ya. Kita nggak perlu ada dua orang pejabat buat buat apa namanya, buat cuma sekedar ini dokumen pengeluaran kas gitu loh. Itu kan apa ya? Di sini juga kan kalau siklus akuisisi dan pembayaran kan udah ada namanya pemisahan tugas dan fungsi gitu kan. Nah, kalau udah pemisahan tugas dan fungsi ini udah berfungsi dengan baik, ya buat apa gitu dua orang pejabat cuma nanganin kas ini doang gitu kan. Kayaknya nggak perlu gitu. Nah, jadi kemungkinan jawabannya itu, oh ya, jawabannya tuh yang nomor 2. Karena apa di sini? Nah, karena pejabat yang menandatangani cek membandingkan cek dengan dokumen. Nah, jadi tuh gini, kan kan istilahnya apa ya? Pejabat yang menandatangani itu istilahnya tuh meneliti dulu gitu, membandingkan ceknya dulu dengan dokumen-dokumen yang sebelum-sebelumnya gitu. Entah itu yang kayak faktur apa segala macam itu. Kayak dicek dulu, diteliti. Ini yang tertulis jumlahnya udah sesuai belum, terus ini penerimanya vendornya udah sesuai belum gitu segala macam. Nah, terus kalau misalkan dia udah tanda tangan, nah nanti dia tandai itu dokumen-dokumennya gitu. Kalau itu tuh udah dibayar gitu. Jadi nanti nggak ada di namanya kan ada namanya open apa ya open apa sih namanya open invoice gitu loh kayak istilahnya tuh ada uh, list atau daftar-daftar di mana faktur-faktur itu belum dibayar gitu loh. Nah jadi kan ada namanya di file itu lah file open apa gitu lah, aku lupa. Nah nanti kalau itu udah ditandatangani nanti dia dikeluarin dari file sini gitu. Jadi ditandai dia udah dibayar gitu. Jadi nggak ada di file sini lagi gitu. Nah kayak gitu guys. Itu nomor 2 ya jawabannya. Nah, nomor 3 itu bukan kayaknya ya. Itu kalimatnya juga gak jelas ya. Nah, kayak lanjut aja ya. Ada yang mau tanya nggak? Kalau tanya langsung aja ya. Oke. Oke, lanjut, Sa. Aku lanjut ya, yang nomor D. Manakah dari Manakah dari pertanyaan berikut yang terbaik untuk dimasukkan ke dalam kuesioner pengendalian internal mengenai asersi kelengkapan untuk pembelian? Nah, yang pertama, apakah pesanan pembelian yang diotorisasi diperlukan sebelum Departemen Penerima dapat menerima pengiriman atau Departemen Utang Voucher dapat mencatat voucher? Berarti yang satu ini terkait otorisasi. Kalau yang kedua, apakah daftar permintaan pembelian telah diberi nomor sebelumnya dan dicocokkan secara independen dengan informasi vendor? Oh, jadi lebih ke bener gak nih gitu? Ada apa? Ada yang dibohong-bohongin gitu gak? Nah, terus nomor 3, apakah file voucher yang belum dibayar secara berkala direkonsiliasi dengan catatan inventaris oleh karyawan yang tidak memiliki akses ke permintaan pembelian? Jadi file voucher yang belum dibayar itu kayak harus dilakukan pencatatan mana aja yang belum, mana aja yang udah dibayar gitu oleh karyawan yang tidak memiliki akses ke permintaan pembelian. Nah, yang keempat ini, apakah pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan voucher telah diberi nomor sebelumnya dan dicatat secara berkala? Nah, kita kan mau nyari yang pertanyaan tentang pengendalian internal untuk asersi kelengkapan. Berarti biasanya kita tuh lebih fokusnya ke voucher-voucher. Voucher-voucher. Nah, kalau misalkan dari 1 sampai 4 ini kira-kira yang mana? Nah, kalau yang tentang voucher itu kan ada 3 sama 4 nih. Yang 4. Nah, iya, benar jawabannya yang 4. Kalau yang 3 itu kan apakah file voucher yang belum dibayar secara berkala direkonsiliasi dengan catatan inventaris oleh karyawan yang tidak memiliki akses ke permintaan pembelian. 6. Ini tuh maksudnya ini kayaknya deh, yang nomor 3 tuh emang kalimatnya kayak ini ya. Itu tuh apakah file voucher yang belum dibayar
secara berkala direkonsiliasi dengan catatan inventaris. Nah, sebenarnya kalimat utamanya itu ini dari sini sampai sini gitu. Nah, yang merekonsiliasi itu karyawan yang ini, karyawan yang independen ini maksudnya itu. Mungkin ya. Jadi ya rekonsiliasinya itu oleh karyawan yang independen itu file voucher yang belum dibayar sama catatan inventaris gitu. Nah, kan itu nggak bisa ini ya. Kita nggak bisa tahu kalau cuma rekon aja gitu kayak apa sih namanya? Kurang bisa ini ya asersi kelengkapan. Kalau asersi kelengkapan itu kan biasanya tracing kan dia. Benar kan tracing ya? Iya tracing. Ya, tracing. Jadi dari dokumen sumber ke ke catatannya si klien gitu. Jadi benar sih tadi nomor 4 terkait dokumen sumber. Ini biasanya kan ada pesanan pembelian, laporan penerimaan, sama voucher. Nah itu. Kalau yang nomor 1 itu kan terkait ini. Enggak tepat. Nah ya. Nah ya. Itu udah dijelasin ya sama Fire itu. Siapa itu? Oke, next ya. Oke, aku ya. Jadi ini lanjut ke ini yang 18.19. Poin A di sini dalam audit utang usaha, prosedur auditor kemungkinan besar akan berfokus terutama pada asersi manajemen tentang titik-titik apa nih guys? Tentang ini kah? Apa nih? Eksisten kah? Atau realizable value? Atau completeness? Atau ini valuation and allocation? Apa nih? Oke, aku jawab ya. Jadi jawaban yang benar itu completeness guys. Nah, kenapa completeness? Karena ini ya, kalau namanya utang, kalian kalau punya utang itu apa? Kemungkinan salah sajinya itu apa? Kurang saji atau lebih saji? Kalau lebih saji kan nggak mungkin kan, nggak masuk akal. Masa kita mengakui utang lebih banyak kan? Itu kita kan nggak mau kan? Justru kayak mengkurang sajikan gitu kan. Misalkan utangnya 10.000 gitu, enggak kok utangnya cuma 5.000 gitu. Nah berarti kan dari sini ada namanya yang utangnya itu belum lengkap gitu guys, itu ada yang dihilangin gitu. Jadi itu lebih ke asersi tentang completeness gitu. Sebenarnya penjelasan sederhananya gitu. Nah gitu guys. Kalau asisten itu bukan ya, kayaknya bukan, kurang tepat. Kalaupun lengkap gak ada isinya gimana? Kan lengkap dicatat maksudnya. Jadi kan memastikan seluruh utang yang memang harus diakui oleh klien itu udah dicatat semua atau belum. Jadi seharusnya sih ada ya. Oke, gitu guys. Gimana? Lanjut? Oke, kayaknya lanjut chat. Nah, kalau chat aja. Gimana tadi cara mau open mic? Iya, Cak, aku Oh, mau iya. bilang lanjut. Oke, lanjut chat. Oke, lanjut ya. Manakah dari prosedur audit berikut yang terbaik untuk mengidentifikasi utang usaha yang tidak tercatat? Yang pertama, meneliti hubungan yang tidak biasa antara saldo utang usaha bulanan dan pembayaran kas yang dicatat. Yang kedua, rekonsiliasi laporan vendor ke file laporan penerimaan untuk mengidentifikasi item yang diterima sebelum tanggal neraca. Yang ketiga, menelaah pengeluaran kas yang dicatat setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah utang terkait berlaku untuk periode sebelumnya. Yang keempat, menyelidiki utang yang dicatat tepat sebelum dan setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah mereka didukung oleh laporan penerimaan. Nah,
dari prosedur audit ini mana yang mengidentifikasi utang usahanya tuh nggak tercatat gitu. Gimana? Nah, kalau misalkan untuk menentukan udah tercatat atau belum itu kan kita biasanya ada tuh waktu di materi itu out of period liability test kalau nggak salah. Jadi itu tuh fungsinya untuk kita lihat nih, misalkan di awal periode setelah tanggal neraca, biasanya mungkin 1 sampai 10 Januari, itu tuh ada pembayaran nggak, ada pembayaran apa aja. Nah, kita liatin nih satu-satu. Nah, biasanya tuh kadang-kadang ada pembayaran yang dicatat, tapi ternyata utangnya tuh belum dicatat gitu. Kayak misalkan bayar untuk pembelian A, tapi pembelian A-nya itu jurnal untuk pembeliannya bukan pembayarannya itu belum dicatat. Nah, biasanya itu tuh suka terjadi hal-hal kayak gitu untuk sehingga utang usahanya tuh tidak tercatat gitu. Jadi kalau misalkan yang berhubungan sama si out of period test ini, itu yang mana kira-kira? Nah, 3. Gimana? 3. Iya benar 3. Gimana? Ada pendapat lain nggak? Nggak ada. Kalau 4, menyelidiki utang yang dicatat tepat sebelum dan setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah mereka didukung oleh laporan penerimaan. Oh, kalau ini sih enggak ya, karena kan misalkan nih utang yang dicatat tepat sebelum dan setelah. Kalau misalkan sebelum, berarti dia kan udah dicatat nih. Kalaupun dia mau dilihat itu kalau misalkan dia itu kan lebih ke apa ya? Itu kan udah dicatat ya. Maksudnya di sini konteksnya itu adalah yang tidak tercatat, artinya belum dicatat. Nah, kalau misalkan yang udah tercatat itu kayak ya udah gimana sih jelasinnya? Kayak udah Ya kecatat. jadi gini, ini kan yang ditanya tuh hutang yang istilahnya tuh ini ya yang belum tercatat gitu. Nah ini kan menyelidiki hutang yang dicatat, berarti kan udah dicatat nih. Nah tapi sebelum dan setelah tanggal neraca. Nah itu kaitannya apakah mereka didukung oleh laporan penerimaan. Jadi tuh ini tuh apakah barangnya tuh udah diterima gitu kan, barangnya tuh gimana, ada enggak gitu kan. Nah kan kalau kita mengakui utang kan barangnya belum tentu ada. Maksudnya apa ya? Ya udah mungkin kita cuma baru pesan juga bisa kan. Barangnya tuh belum ada gitu. Jadi belum ada namanya laporan penerimaan gitu kan. Nah, sebenarnya kayak gitu sih. Nah iya maksudnya gitu. Nah, kalau laporan penerimaan kan terkait penerimaan barang gitu. Nah, kita bisa aja pesan barang nih. Pesan pesen misalkan tanggal 30. Nah, kan ada namanya FOB-an tuh. Nah, terus mungkin nanti barangnya datang tanggal berapa, 5 Januari gitu. Nah, kita kan udah pesan, udah ngakuin utang, tapi kita belum terima barang gitu. Jadi kan belum ada laporan penerimaan gitu. Jadi ya buat apa? Nggak ada kaitannya gitu. Nah, gitu. Terus yang paling penting sih ini juga kan mengidentifikasi utang usaha yang tidak tercatat gitu. Nah, di sini kan utangnya udah tercatat gitu kan. Nah, jadi itu ya. Oke, lanjut. Jadi yang C auditor menelusuri sampel pesanan pembelian dan laporan penerimaan terkait ke jurnal akuisisi dan jurnal pengeluaran kas. Tujuan pengujian substantif transaksi ini kemungkinan besar adalah untuk 1. Mengidentifikasi pembelian yang luar biasa besar yang harus diselidiki lebih lanjut.
Yang kedua, memverifikasi bahwa pengeluaran kas adalah untuk barang yang benar-benar diterima. Yang ketiga, menentukan bahwa pembelian telah dicatat dengan benar. Yang keempat, menguji apakah pembayaran untuk barang yang benar-benar dipesan. Oke, jawab guys. Oke, ada yang mau jawab lagi? Oke, ya. Jadi gini nih. Ini tuh kayak kata kuncinya nih guys, menelusuri. Oke, menelusuri. Kalau menelusuri kan berarti tracing. Kalau tracing, dia biasanya kaitannya sama completeness. Nah, terus kita coba lihat deh satu-satu. Yang persatu, identifikasi pembelian yang luar biasa besar, yang harus diselidiki lebih lanjut. Nah, ini tuh biasanya buat ini kan, prosedur analitis gitu. Ini tuh biasanya pakai prosedur analitis, jadi nggak ada kaitannya sama telusuri-telusuri gitu, nggak ada ya. Nah, terus nomor 2, verifikasi bahwa pengeluaran kas adalah untuk barang yang benar-benar diterima. Nah, kalau ini kan buat menentukan barang yang benar-benar diterima, artinya kan ini terkait ini kan, asersinya itu justru malah occurrence gitu kan. Kalau occurrence dia pakainya vouching. Jadi dia kebalikannya, dia ngambil dari catatan klien terus ditelusuri ke dokumen sumber gitu. Nah, kalau ini kan kebalik dari ini, dari pesanan pembelian dan laporan penerimaan ke jurnal akuisisi dan jurnal pengeluaran kas. Jadi nomor 2 itu bukan. Terus nomor 3, menentukan bahwa pembelian telah dicatat dengan benar. Oke, keep dulu. Terus nomor 4, menguji apakah pembayaran untuk barang yang benar-benar dipesan. Nah, ini sama aja kayak nomor 3 ya. Dia kaitannya sama occurrence itu. Nah, jadi jawabannya itu yang benar itu yang nomor 3, menentukan bahwa pembelian telah dicatat dengan benar. Nah, buat yang nomor 3 ini, asersinya bisa, akurasi bisa, completeness juga bisa gitu kan. Nah, gitu guys. Ada yang mau ditanyain? Deo, boleh diulang nggak yang tracing sama vouching itu, yang terkait asersi manajemennya? Oke. Oh ya, bentar. Ulang ya. Oke. Jadi, aku kecepatan ya? Enggak. Cuma aku masih emang kurang paham. Oke. Jadi kan ini di soal ini kan auditor menelusuri sampel pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Berarti kan ini dokumen sumber nih, 2 ini, pesanan pembelian sama laporan penerimaan. Terkait, berarti dokumen sumber itu yang terkait itu ke jurnal akuisisi dan jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau jurnal itu udah catatan klien kan. Nah, jadi kan dia telusuri dari dokumen sumber ke catatan klien, berarti dia itu tracing. Kalau tracing kan kayak gitu kan, dari dokumen sumber ke catatan klien. Nah, biasanya kalau tracing itu buat menguji asersi completeness. Apakah semua transaksi yang sudah terjadi itu benar-benar sudah dicatat semuanya gitu loh. Nggak ada yang kurang, gitu. Udah komplit gitulah. Nah, kan tujuannya ini kan. Nah, terus sekarang kalau misalnya vouching gitu kan, vouching itu gimana gitu. Kalau vouching itu lawannya kebalikannya ini, arahnya itu kebalikannya tracing gitu. Dia dari catatan klien ke dokumen sumber. Nah, buat apa? Buat menguji occurrence. Buat menguji apakah transaksi itu benar-benar terjadi gitu loh. Jadi misalkan di jurnal akuisisi nih, di jurnal akuisisi, dia misalkan mengakuisisi apa ya barang gitu lah, misalkan katakanlah 10.000 gitu. Nah, terus kita mau menguji asersi occurrence, berarti kita melakukan vouching. Nah, kita udah tahu nih angkanya itu 10.000 gitu di jurnal. Nah, kita telusuri ke dokumen sumbernya gitu. Entah di sini misalkan di laporan penerimaan atau di ininya pesanan pembelian gitu kan bisa. Nah, itu tujuannya buat occurrence. Apakah benar-benar terjadi itu. Itu kalau vouching ya. Kalau tracing tadi enggak. Oke, makasih Dev. Oke. Kalau surat kepemilikan tuh
kayaknya bukan ini ya, bukan dokumen sumber ya. Karena itu nanti kalau surat kepemilikan biasanya terkait nanti di siklus aset tetap biasanya kan. Nah itu biasanya terkait asersi right atau hak gitu. Jadi kalau kita mau menguji apakah barang yang dimiliki oleh klien itu benar-benar haknya klien, nah itu biasanya pakai ini lihat sertifikat kepemilikan gitu kan. Apakah benar nih ini tuh bangunannya emang milik klien gitu kan? Mana buktinya gitu kan? Nah itu pakainya sertifikat kepemilikan. Tapi kayaknya sertifikat kepemilikan itu bukan dokumen sumber gitu. Oke. Oke, lanjut sih guys. Oke. Lanjut, Cak. Oke, lanjut 1820. Yang A, untuk pengendalian internal yang efektif, Departemen Utang Usaha umumnya harus yang pertama mencap, melubangi, atau membatalkan dokumentasi pendukung setelah pembayaran dikirimkan. Yang kedua, memastikan bahwa setiap permintaan disetujui untuk harga, kuantitas, dan kualitas oleh pegawai yang berwenang. Yang ketiga, menghilangkan informasi tentang jumlah yang dipesan pada salinan pesanan pembelian yang diteruskan ke Departemen Penerima sebelum penerimaan barang. Yang keempat, membuat kesepakatan faktur vendor dengan laporan penerimaan dan pesanan pembelian. Nah, ini terkait dengan Departemen Utang Usaha. Kalau yang pertama, itu mencap, melubangi, atau membatalkan dokumentasi pendukung setelah pembayaran dikirimkan. Biasanya itu terkait dengan departemen pembayaran gitulah, pokoknya benar pengeluaran kas. Nah, yang kedua, memastikan bahwa setiap permintaan disetujui untuk harga, kuantitas, dan kualitas oleh pegawai yang berwenang. Ini biasanya itu ada di Departemen Pembelian. Nanti setiap nanti jadi kayak ada listnya gitu. Jadi sebelum biasanya tuh perusahaan punya list kayak standar harga, terus nanti dari kuantitas, kualitas, terus juga nanti ada vendor-vendornya. Biasanya udah di list kayak gitu. Yang ketiga, menghilangkan informasi tentang jumlah yang dipesan pada salinan pesanan pembelian yang diteruskan ke Departemen Penerima sebelum penerimaan barang. Oh, jadi kenapa sih harus menghilangkan informasi tentang jumlah yang dipesan itu? Jadi tuh biar Departemen Penerimanya itu, atau biasanya kan gudang ya, warehouse itu tuh dia ngitung barangnya benar-benar dihitung gitu. Dihitungnya satu persatu, jadi nggak cuma ngelihat dari dokumen sebelumnya, misalnya dokumen sebelumnya ditulisnya 35, terus akhirnya dia nggak ngitung tuh, akhirnya ya udah dia tulis aja 35. Nah, biar nggak terjadi hal kayak gitu, makanya ini nih, menghilangkan informasi tentang jumlah yang dipesan. Nah, tapi berarti ini ada di warehouse. Ya Allah, jelek banget tulisannya. Ini tadi yang kedua ada di pemesanan. Terus yang ini tadi di pengeluaran kas. Nah, jadi jawabannya yang ini, membuat kesepakatan faktur vendor dengan laporan penerimaan dan pesanan pembelian. Jadi dicek nih faktur sebagai buat dokumen sumber buat nyatet utangnya, kita sesuaiin nih sama laporan penerimaan barangnya. Udah sesuai atau belum? Jangan-jangan nanti di fakturnya jumlahnya kualitasnya sekian, tapi yang kita terima kurang dari itu. Gitu. Makanya yang
Departemen Utang Usaha itu yang keempat. Kayak gini. Nah, gimana? Oke. Ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya. Yang nomor 3 nggak paham. Yang nomor 3. Menghilangkan, yang ini, menghilangkan informasi tentang jumlah yang dituliskan pada salinan pesanan pembelian yang dituliskan ke departemen penerima sebelum penerimaan barang. Oke, jadi kalau gimana, Cak? Mau lanjutin, Cak? Iya, udah nggak apa-apa. Oke, jadi kan ini kan departemen utang usaha. Cuma kalau yang nomor 3 tuh kurang apa ya? Yang enggak ini bukan urusannya departemen utang usaha gitu, karena biasanya yang menghilangkan informasi itu dari ini departemen pembelian gitu. Kan departemen pembelian yang beli kan barangnya berapa gitu. Nah, terus ada yang nerima, namanya departemen penerima gitu. Nah, departemen penerima ini kan buat ngecek ininya kan barangnya gitu. Udah ini belum, kayak sih namanya, hitung itu jumlah yang datang berapa, kualitasnya gimana gitu. Nah, itu tuh bakal beda ya kalau kita kasih tahu ini orangnya yang mau ngitung. Ini ada orang nih misalkan ya jelek banget ya gitu ya. Nah, terus di sini tuh ada barangnya gitu kan ya. Itu ada barang. Nah, dia akan ngitung gitu kan. Kalau misalkan dia nggak tahu informasi apa-apa, ya dia bakal ngitungnya bener gitu kan. Cuma kalau misalkan dia udah dikasih tahu di sini jumlahnya tuh ternyata misalkan katakanlah 20 gitu. Nah, itu dia ngitungnya bakal nggak beneran gitu. Jadi kayak, oh ya udah palingnya juga 20 gitu kan. Nah, gampangnya kayak gitu sih. Kayak biar ini aja, biar dia ngitungnya tuh bener-bener ya sesuai apa yang ada gitu. Barangnya datangnya berapa ya sesuai itu gitu. Kayak gitu. Itu pengendalian internal juga sih. Tapi dari departemen pembelian. Oke. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi lanjut nih yang B. Saat menggunakan konfirmasi untuk memberikan bukti tentang asersi kelengkapan untuk utang usaha, populasi yang sesuai kemungkinan besar adalah titik-titik. Yang pertama, vendor dengan siapa entitas telah melakukan bisnis sebelumnya. Jadi dia fokusnya di vendor. Terus yang kedua, jumlah yang dicatat dalam buku besar pembantu utang usaha. Berarti jumlahnya. Terus yang ketiga, penerima cek yang ditarik pada bulan setelah akhir tahun. Berarti ini penerima cek. Terus yang keempat, faktur yang diajukan di Open Invoice File Entitas. Oke, jawabannya apa guys? Oke, ada yang mau jawab lagi? Populasi yang sesuai. Iya, emang kata-katanya emang bingung sih guys. Kayak apa ya? Kayak nggak nangkep juga sih sebenarnya. Populasi yang sesuai kemungkinan besar. Nanti populasi gimana maksudnya kan? Eca paham nggak, Cak? Aku bingung sih kalimatnya. Gimana? Ada yang paham? Ini aku juga nggak paham ini ngomong apa gitu kan. Populasi. Ini maksudnya populasi yang diapakan maksudnya gitu.
Asersi kelengkapan populasi yang sesuai. Apa? Paham, Cak? Dong. Mungkin kalau menurut aku kayak yang paling relate kali ya. Maksudnya yang paling gitu, yang paling relate ke siapa konfirmasi. Oh gitu. Misalnya ininya. Kalau ke siapa ya vendor dong. Iya. Vendor dengan siapa entitas telah melakukan bisnis jumlah yang dicatat dalam buku. Kalau di ini sih ya jawabannya harusnya vendor. Cuma mungkin soalnya aja yang kurang mengarah. Ya jawabannya vendor. Mungkin populasi yang dimaksud itu populasi yang mau dimintai konfirmasi gitu mungkin ya. Nah, yaudah gitu ya guys. Jadi konfirmasinya ya ke vendor ya kalau mau konfirmasi utang. Nah itu gampang lah ya. Oke. Karena soalnya aja nggak jelas. Oke lanjut. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, audit atas aset tetap. Oke, kita coba baca ya. Manakah dari pengendalian berikut yang paling mungkin membenarkan penurunan tingkat risiko pengendalian yang dinilai untuk asersi keberadaan peralatan? Yang pertama, auditor internal secara berkala memilih item peralatan dalam file induk aset tetap dan menempatkan peralatan terkait di lokasi perusahaan. Oke, kita keep. Yang kedua, kepala departemen diminta untuk memberikan informasi kepada departemen akuntansi setiap triwulan tentang peralatan yang tidak lagi digunakan atau agak rusak. Nah, kalau misalkan yang peralatan yang tidak lagi digunakan atau agak rusak itu biasanya lebih ke klasifikasi, iya enggak? Atau aku salah? Nah, yang ketiga, semua kontrak pembelian peralatan ditinjau oleh pengontrol dan pengacara untuk memverifikasi bahwa hak legal beralih ke klien dan tidak ada yang mewakili sewa operasi. Kalau ini berarti ke hak apa sih bahasa Inggrisnya, right? Nah, yang keempat, sebagai bagian dari penghitungan fisik persediaan triwulanan dan tahunan, peralatan pabrik didaftarkan dan selanjutnya direkonsiliasi ke master file aset tetap. Kalau ini apa ya nomor 4 ya kira-kira? Penghitungan. Ini enggak? Penilaian. Atau akurasi ada nggak sih? Kalau yang 4 tuh lebih ke ini guys, itu tuh completeness gitu. Completeness, nah dia ya? Didaftarkan dan selanjutnya direkon. Oh iya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, berarti kan kita ke nomor 1 dulu nih. Auditor internal secara berkala memilih item peralatan dalam file induk aset tetap dan menempatkan peralatan terkait di lokasi perusahaan. Nah, ini kan berarti benar-benar dicek keberadaannya gitu kan. Sesuai dari yang file induk aset tetap ini. Nah, jadi ini pengendalian untuk asersi keberadaan. Gitu. Oke, dia mau tanya nggak? Itu sebenarnya kalimatnya nomor pertama emang agak bingungnya di sini mungkin ya menempatkan peralatan. Auditor yang menempatkan gitu kan. Nah itu mungkin translate-nya yang agak error. Di sini tuh bukan menempatkan ya. Jadi tuh kayak apa sih istilahnya kayak
Dia Dicek tuh gitu kali ya. ya dia milih nih, data lah entah di apa barang yang apa gitu di file Indo kaset tetap gitu. Terus habis itu dia ngecek ke lokasi gitu, maksudnya mungkin kayak gitu. Cuma di sini menempatkan gitu kan. Mungkin ada error translate-nya ya. Oke, gimana guys? Lanjut. Oke, lanjut dulu ya. Oke, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan defisiensi pengendalian internal yang berhubungan dengan peralatan pabrik? Yang pertama, cek yang dikeluarkan untuk pembayaran pembelian peralatan tidak ditandatangani oleh pengawas. Yang kedua, semua akuisisi peralatan pabrik harus dilakukan oleh departemen yang membutuhkan peralatan. Yang ketiga, penggantian peralatan pabrik umumnya dilakukan pada saat perkiraan masa manfaat seperti yang ditunjukkan dalam schedule penjualan telah habis atau expired. Terus yang keempat, hasil dari penjualan, ini equipment maksudnya ya. Hasil dari penjualan equipment yang disisihkan sebelumnya dialihkan ke pendapatan lain-lain. Oke, apa nih guys? Jawab guys. Oke, ayo jawab guys. Oke, aku bahas ya. Jadi, ini dulu nih, defisiensi. Defisiensi pengendalian internal itu maksudnya gimana gitu lah. Nah, itu maksudnya apa ya? Intinya tuh pengendalian internalnya si perusahaan itu nggak berfungsi dengan baik lah. Gampangnya kayak gitu. Jadi kayak kalaupun nanti ada kecurangan atau apa gitu, itu bakal kedeteksinya lama atau bahkan nggak bisa kedeteksi gitu. Karena pengendalian internalnya itu ya itu gitu nggak efektif gitu. Nah, jadi pengertiannya gampangnya kayak gitu. Nah, terus mana gitu kan yang bukan ini yang bukan ya, yang bukan merupakan defisiensi pengendalian internal. Oke, nomor 1, cek yang dikeluarkan untuk pembayaran pembelian peralatan tidak ditandatangani oleh pengawas. Nomor 2, semua akuisisi peralatan pabrik harus dilakukan oleh departemen yang membutuhkan peralatan. Ketiga, pergantian peralatan pabrik ini dilakukan pada saat perkiraan masa manfaat atau habis. Yang keempat, hasil dari penjualan yang disebutkan sebelumnya dialihkan ke pendapatan lain-lain. Agak susah juga ya. Apa nih guys? Kalian jawab apa guys? Tiga. Ini yang bukan ya? Yang bukan merupakan defisiensi. Yang bukan merupakan defisiensi. Bukan defisiensi. Kalau yang satu cek yang diberikan tidak ditandatangani oleh pengawas. Ini pengawas, maksudnya pengawas apa nih? Terus nomor 2 semua akuisisi peralatan mereka harus dilakukan oleh departemen yang membutuhkan peralatan. Nomor 2 defisiensi ya, karena yang melakukan akuisisi kan cuma departemen purchasing gitu kan. Ngapain semuanya bisa akuisisi kan, itu defisiensi kan. Istilahnya apa ya, nanti nggak terkontrol kalau misalkan dia beli alat segala macam gitu kan. Nah, itu nomor 2 itu defisiensi. Nomor 3, penggantian peralatan pabrik umumnya dilakukan pada saat perkiraan masa manfaat itu telah habis.
Hmm, yang ketiga defisiensi deh menurutku ya. Soalnya soalnya ini apa ya? Kan biasanya kalau peralatan pabrik itu tuh ini ya, kalian tahu nggak sih kalau 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 namanya peralatan, kalau misalnya dia udah lama banget gitu dan masa manfaatnya gitu udah diperkirakan udah mau habis itu biasanya nggak efisien lagi buat memproduksi itu. Dan seharusnya perusahaan itu menggantinya itu sebelum itu gitu. Jadi dia nggak terhambat produksinya gitu. Nah, terus nomor 4 nih, hasil dari penjualan yang dialihkan ke pendapatan lain-lain. Hmm, apa ya? Aku nggak maksud nih nomor 4 nih. Nomor 4 gimana nih? Cak, paham nggak, Cak? Pendapatan Hasil lain-lain. dari karena kan hasil dari jualan equipment yang disusutkan sepenuhnya itu ya bentar. Kalau iya sih kalau misalkan disusutkan sepenuhnya, kalau misalkan dijual itu kan dapat pendapatan ya. Tapi Oh, mungkin mungkin kata-katanya di sini kali ini tuh sepenuhnya dialihkan ke pendapatan lain-lain. Gimana ya? Susah, susah. Tapi gimana nih, guys? Dia sih bener sih, dia dapat untung. Tapi kan nggak tentu kan. Kalau dia harga jualnya di bawah ininya, tapi enggak ya. Gimana? Ini soal agak agak ini sih susah emang. tapi ini kayak keluar dari konteks pengendalian internal nggak sih? Kayak maksudnya kayak kalau dialihkan ke pendapatan lain-lain itu juga bukan merupakan pengendalian internal gitu. Jadi gimana mau defisiensi karena itu bukan pengendalian internal, gak tahu sih. Kalau aku nangkepnya gitu, hmm, bukan defisiensi tapi bukan pengendalian internal juga gitu. iya sih. Nomor 1 malah justru defisiensi ya, dia nggak ditandatangani gitu kan. Oke, berarti 4 lah ya. Oke, lanjut lanjut dulu guys. Oke, lanjut ya. Manakah dari pengendalian berikut yang paling tepat untuk mengurangi tingkat risiko pengendalian yang dinilai untuk asersi keberadaan yang diterapkan pada akun peralatan? Yang pertama, karena pembelian peralatan dicatat dalam jurnal pembelian, sistem secara otomatis memposting item ke file induk peralatan. Nah, kalau yang pertama ini bukan posting and summarization. Nah, yang kedua, auditor internal secara fisik memeriksa material. Mana? Yang kedua, auditor internal secara fisik memeriksa peralatan secara berkala dan memastikan bahwa peralatan tersebut ada dalam file induk peralatan. Kalau misalkan ini kan berarti dari fisik terus dilihat ke file induknya. Kalau aku sih ini mikirnya kelengkapan. Karena dari fisiknya dilihat ada atau enggak di catatannya. Terus kalau misalnya yang ketiga, semua penambahan pada akun peralatan harus didukung oleh laporan pencatatan yang valid. Nah, yang keempat, kita skip dulu yang ketiga. Yang keempat, penugasan pengkodean akun buku besar direview oleh supervisor utang usaha karena pembelian dicatat dalam jurnal pembelian. Nah, ini bukan keberadaan dan juga kayaknya ini bukan akun peralatan nggak sih? Kan
Kayaknya kurang masuk untuk peralatan. Ini lebih ke utang usaha. Dan juga kalau pengkodean ini biasanya tuh bukan untuk akun, bukan asersi keberadaan. Tapi apa ya kalau pengkodean itu lebih ke Klasifikasi. iya klasifikasi. Nah, jadi sisanya yang 3. Semua penambahan pada akun peralatan harus didukung oleh laporan pencatatan yang valid. Nah, jadi setiap penambahan itu harus langsung dilaporin, langsung dicatat. Jadi nggak ada aset tetap itu yang tidak ada catatannya gitu. Gimana? Gimana lanjut? Berarti kalau gitu komplit enggak? Kenapa enggak nomor 2? Nah, kalau misalkan yang nomor 2 itu aku pikirnya itu kayak ini kan fisiknya dulu nih, mobil misalkan. Peralatan ding. Misalkan ada mesin nih. Itu bentuk apa, Cak? Ini mesin. Nah, ini kan auditor internalnya ngeliat dulu nih mesinnya. Nah, ada nih barangnya. Udah pasti ada gitu. Maksudnya nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Tapi dilihat ke catatannya. Catatannya ada nggak nih? Jangan-jangan nggak ada. Nah, kalau misalkan di catatan yang nggak ada itu, berarti dia itu kan nggak lengkap kan, nggak komplit. Nah, beda kalau misalkan yang jadi kalau misalkan kayak misalkan ini nih, gimana sih? Yang mana, Cak? Nomor 1. Ini kan nomor 2 nih, nomor 2. Nah, kalau yang nomor 3 itu semua penambahan pada akun peralatan harus didukung oleh laporan pencatatan yang valid. Jadi ini mobilnya nih, mesinnya nih. Ini tuh ada catatannya nggak gitu? Gimana sih, astagfirullah. Maksudnya kayak gini nih, mungkin kayak gini apa? Nomor 3 kan semua penambahan pada akun peralatan harus didukung oleh laporan pencatatan yang valid. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi kan ini kan keberadaan kan. Keberadaan itu kan ini kalau di ini kan audit atas saldo kan kalau maksud. Iya kan? Iya benar. Ya, itu berarti kan eksisten kan. Nah, kalau eksisten ya sama kayak tadi. Kalau eksisten atau occurrence itu biasanya dia dari catatan mengarah ke ini dokumen sumber. Balik lagi ke konsep itu sih sebenarnya. Nah, kalau yang nomor 3, semua penambahan pada akun peralatan harus didukung oleh laporan pencatatan yang valid. Nah, itu tuh kayak ini loh, sebelum apa namanya? Sebelum menambahkan ini ke akun peralatan itu harus dipastiin dulu kalau itu tuh apa ya? Istilahnya tuh itu tuh ada gitu, barang itu tuh ada gitu, ada laporan pencatatan yang valid gitu yang membuktikan bahwa itu tuh barangnya eksis gitu. Kalau aku sih maksudnya gitu. Gimana? Jadi istilahnya apa ya? Kayak nggak bisa sembarangan nambahin ke akun peralatan aja gitu. Kita harus ngecek juga itu tuh yang ditambahin itu eksis nggak sih gitu kan. Nah, mana buktinya gitu kan. Nah, kayak gitu itu buat uji eksistensi. Nah, jawabannya yang benar tadi yang nomor 3. Ya nomor 3 guys. Sorry. Nah, nomor 3 ya. Oke, lanjut nih. 19-18 yang A. Maka dari perbandingan report yang paling berguna bagi auditor dalam mengaudit
akun pendapatan dan beban entitas. Pertama, utang tahun sebelumnya ke utang tahun berjalan. Terus yang kedua, beban penggajian tahun sebelumnya menjadi beban penggajian tahun berjalan yang dianggarkan. Yang ketiga, pendapatan tahun berjalan terhadap pendapatan tahun berjalan yang dianggarkan. Terus yang keempat, beban jaminan tahunan berjalan terhadap kewajiban kontingensi tahunan berjalan. Apa nih jawabannya? Oh, agak absurd ya kali ini. Ini ya, itu buat ngaudit akun pendapatan dan beban. Oke, berarti nomor 1 udah bisa lah ya, nggak usah gitu kan. Ini utang nih gitu kan. Terus nomor 2, beban penggajian tahun sebelumnya menjadi beban penggajian tahun berjalan yang dianggarkan. Itu kayaknya enggak ya, enggak masuk akal. Karena apa? Ini kan maksudnya beban penggajian tahun berjalan yang dianggarkan itu budget tahun ini tuh mau berapa gitu bebannya, beban penggajiannya itu mau berapa. Nah, kalau buat tahun ini yang sudah dibudget, berarti kan harusnya dia ngebudget sesuai kondisi tahun ini gitu kan. Karena kan apalagi ini terkait penggajian gitu kan. Kondisi tahun sebelumnya kan mungkin pegawainya juga beda sama yang tahun sekarang gitu, tahun berjalan gitu. Jadi nggak masuk akal nomor 2. Nah, terus nomor 3 nih, pendapatan tahun berjalan terhadap pendapatan tahun berjalan yang dianggarkan. Nah, kalau ini masuk akal, karena apa? Karena ini ya, kalau perusahaan itu biasanya ada targetnya gitu. Target pendapatan tahun berjalan atau tahun sekarang itu berapa gitu kan. Nah, nanti diukur tuh antara yang sudah dibudget atau dianggarkan sama yang udah tercapai gitu. Ini tuh apa? Ini tuh gimana sih, maksudnya tercapai atau enggak, sesuai target atau enggak gitu. Gampangnya kayak gitu sih guys. Kalau nomor 4 ini enggak lah, ini apa ini? Absurd juga nih, enggak tahu apa nih. Jadi jawabannya yang nomor 3. Oke, ada yang mau tanya? Penjelasannya kayak tadi ya. Oke. Kalau nggak ada, lanjut nih. Oke, lanjut, Ca. Oke, lanjut. Pengendali Excello Manufacturing ingin menggunakan prosedur analitis untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya peralatan yang menganggur. Mana nih? Peralatan yang menganggur. Kok nggak bisa dicoret lagi? Yang menganggur atau kemungkinan bahwa peralatan telah dibuang tanpa dihapus bukukan. Manakah dari rasio berikut yang paling baik untuk mencapai tujuan ini? Nah, yang pertama, beban penyusutan per nilai buku peralatan manufaktur. Nah, biasanya ini sesuai aja dari nama-namanya. Kalau beban penyusutan per nilai buku peralatan manufaktur itu berarti untuk melihat indikasi kesalahan pada perhitungan beban penyusutan, pencatatan beban penyusutan. Nah, kalau yang kedua berarti akumulasi penyusutan per nilai buku peralatan manufaktur itu juga untuk ada salah catat, salah hitung, salah penilaian akumulasi penyusutan. Nah, gitu juga sama yang ketiga nih, berarti ada biaya pemeliharaan yang yang salah gitu, indikasi salahnya. Nah, kalau yang keempat, nah berarti sisanya kan yang keempat, biaya produksi kotor per unit peralatan. Nah, kenapa? Jadi kan sisanya berarti jawabannya 4 ya. Kenapa biaya produksi kotor per unit peralatan? Karena kalau misalkan peralatan menganggur sama peralatan yang telah dibuang tapi tanpa dihapus bukukan itu kan sebenarnya
peralatannya itu masih ada di catatan. Nah, kalau peralatannya itu masih ada di catatan, berarti dia kan bakal didepresiasi. Nah, kalau misalkan peralatan didepresiasi itu kan nanti bakal jadi biaya manufaktur. Nah, kalau misalkan dia udah jadi biaya manufaktur, padahal peralatannya itu udah nggak dipakai, biaya manufakturnya itu jadi tinggi gitu. Si kotornya itu jadi tinggi, padahal peralatan yang dipakainya itu lebih kecil. Tapi kalau misalkan waktu itu aku baca, aku kayak bukan unit peralatan ya, tapi apa unit produksi kalau nggak salah. Ini coba ya kita asumsiin unit produksi dulu ya. Tahan unit produksi. Nah, kalau kita pakai biaya produksi kotor per unit produksi itu, kalau misalkan nih ini peralatan mana? Ini peralatannya misalkan yang ada ditulis di catatan itu 5, tapi yang masih dipakai itu 3. Nah, yang disusutin ini kan yang didepresiasi berarti 5 peralatan. Tapi hasil produksi itu berasal dari 3 peralatan doang, otomatis hasil produksinya itu dikit dong. Dikit, tapi biayanya itu banyak karena 5 peralatan itu semuanya disusutin. Padahal harusnya yang disusutin 3 peralatan doang. Gitu. Gimana? Oke, gimana guys? Ini nggak ada kedengaran suara ketawa-tawa kan ya? Aku sih dengar. Kakek aku ketawa-tawa nih, lagi nonton TV. Ya, aku pindah deh. Kirain ya kedengeran anjir. Gak apa-apa sih, Ca. Lucu juga. Aduh. Oke, aku lanjutin ya. Yang C nih. Maka dari prosedur analitis berikut yang mungkin menunjukkan bahwa biaya perbaikan dan pemeliharaan tertentu telah dikapitalisasi secara tidak tepat. Oke, jadi yang pertama, rasio penambahan peralatan dibagi dengan saldo awal dalam akun peralatan secara signifikan lebih rendah dari rasio yang sama dari 3 tahun sebelumnya. Oke, skip dulu. Saldo dalam akun biaya perbaikan dan pemeliharaan secara nyata lebih rendah dari jumlah yang dicatat dalam beberapa tahun terakhir. Oke, skip dulu. Nomor 3, saldo dalam akun peralatan bruto tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Terus nomor 4, rasio beban penyusutan dibagi peralatan kotor lebih tinggi pada tahun berjalan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke, yang mana nih guys? Ini bahasanya agak berat ya? Atau otakku yang memang udah lowbat ya? Oke, 9. Ini jawabannya apa nih? 19. Ini ya, jadi prosedur analitis yang mungkin menunjukkan bahwa biaya perbaikan dan pemeliharaan tertentu intinya tuh telah dikapitalisasi secara tidak tepat. Berarti ini tuh apa namanya? Harusnya dikapitalisasi, cuma dia nggak dikapitalisasi gitu. Jadi kan ada namanya biasanya maintenance and repair gitu kan, and repair expand gitu. Nah, ini kan biasanya ada aturannya kan, kapan harus dikapitalisasi, kapan enggak dikapitalisasi. Nah, terus jawabannya mana nih yang C?
telah dikapitalisasi secara tidak tepat. Oh, berarti di soal ini tuh harusnya itu data. Harusnya nggak dikapitalisasi, tapi malah dikapitalisasi gitu. Kalian nangkep nggak, guys? Oke, nangkep. Oke, sip. Apa nih? Jadi prosedur mana nih yang buat nentuin ini? Maintenance and repair expense ini tuh harusnya itu nggak dikapitalisasi, tapi malah dikapitalisasi. Nah, gitu. Jawabannya apa? Oke, langsung ya. Loh, bukan. Oke, jadi ini jawabannya nih guys. Jawabannya tuh yang nomor 2. Nah, tadi aku kan bilang maintenance and repair expense yang seharusnya itu enggak dikapitalisasi. Enggak ya, harusnya enggak loh. Harusnya diakui sebagai expense ini. Tapi malah justru dikapitalisasi gitu. Nah, terus prosedurnya apa? Nah, prosedurnya itu nomor 2. Saldo dalam akun biaya perbaikan dan pemeliharaan secara nyata lebih rendah dari jumlah yang dicatat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kan kayak gini ya logikanya. Expand tahun sebelumnya gitu kan. Katakanlah misalnya di sini ya 100 gitu. Nah, terus kok sekarang tiba-tiba cuma 50 gitu. Kok rendah ini pada kemana gitu kan. Nah, ternyata setelah diuji gitu, nah itu beban-beban itu ternyata dikapitalisasi, masuknya mungkin ke aset gitu kan. Maksudnya dia dikapitalisasi ke aset tuh, jadi dia expense-nya berkurang, dia mengkapitalisasi asetnya gitu. Nah, jadi kan ini kan harusnya nggak tetap diakui expense gitu, tapi dia malah dikapitalisasi. Nah, jadi dia kan menunjukkan bebannya itu lebih rendah dari jumlah yang dicatat dalam beberapa tahun terakhir. Gitu. Oke. Oh ya, kalau dari tadi dilihat itu ini ya, kalau audit aset tetap itu banyak ininya prosedur analitis itu. Ya, soalnya terkait ini sih. Biasanya isunya yaitu tentang dikapitalisasi atau enggak gitu kan. Terus tentang penyusutannya gitu. Nah, itu biasanya buat ngedeteksi itu pakainya prosedur analitis itu. Oke. Gimana nih, Eca? Udah bisa lanjut belum? Ya, boleh. Kalau belum? Oh, Udah. udah. Oke. Udah aman. Coba ya, lanjut. Dalam pengujian untuk pelepasan peralatan yang tidak tercatat, auditor kemungkinan besar akan yang pertama memilih item peralatan dari catatan akuntansi dan kemudian menempatkannya selama tur pabrik. Ini maksudnya ngecek gitu lagi. Jadi dilihat catatan akuntansi terus dicek selama tur pabrik gitu. Peralatannya ada nggak? Terus yang kedua, itu membandingkan entry jurnal penyusutan dengan entry tahun sebelumnya yang serupa untuk mencari peralatan yang disusutkan penuh. Kalau dua ini kayaknya kurang efektif gitu ya. Karena kan cuma ngelihat apa dari pencatatan-pencatatan aja. Kalau yang ketiga itu memeriksa item peralatan yang diamati selama tur pabrik dan kemudian menelusurinya ke file induk peralatan. Nah, kalau yang tiga ini sama kayak tadi, completeness, udah dicatat, disajikan secara lengkap atau belum. Nah, kalau misalkan yang kita kan yang ditanya itu peralatan yang tidak tercatat gitu. Pelepasan peralatan yang tidak tercatat. Kalau misalnya tidak tercatat, udah pasti kayak mikirnya di catatannya nggak ada gitu. Nggak mungkin kita mulainya dari catatan duluan. Nah, kalau yang keempat, itu memindai jurnal umum untuk penambahan peralatan
yang tidak biasa, dan debit yang berlebihan untuk biaya perbaikan dan pemeliharaan. Nah, kalau misalkan yang kita ini kan konteksnya pelepasan. Nah, pasti kalau misalkan kita nggak mungkin tuh lihatnya untuk penambahan-penambahan. Jadi kalau dari 1, 2, 3, 4 ini yang paling cocok itu yang mana? Yang satu kan ya, memilih item peralatan dari catatan akuntansi, kemudian diperiksa selama tur pabrik. Jadi kalau misalkan di catatan nih ternyata ada nih misalkan ini apa sih peralatan, misalkan ada mesin pengaduk cat gitu. Tapi ternyata kok pas di pabrik, pas lama tur pabrik, yang mesin itu yang ada di catatan tuh nggak ada gitu. Nah itu bisa jadi pengujian bagi auditor kalau pelepasan peralatannya itu tidak tercatat. Gimana? Gimana lanjut? Ya, nambah. Oke. Ini nambah ini yang nomor 1 itu tadi. Ini kan pengujian untuk pelepasan peralatan yang tidak tercatat itu. Nah, kalau nomor 1 itu kan memilih item peralatan dari catatan akuntansi dan kemudian memeriksanya selama tur pabrik. Jadi kan dia ini kan ngambil nih dari catatan akuntansi. Nah, terus dia periksa tentang keberadaan si peralatan itu gitu. Kan kalau udah dilepaskan kan ya emang harusnya asetnya udah nggak ada gitu kan. Nah, tapi pas diperiksa kan asetnya nggak ada nih. Tapi kok nggak ada jurnal terkait pelepasan gitu. Nah, jadi dari situ auditor bisa tahu nanti kalau ternyata itu pelepasan aset itu belum tercatat gitu. Nangkep nggak? Nangkep ya? Oke. Oke. Nah, lanjut ya, yang B. Analisis akun mana yang paling kecil kemungkinannya untuk mengungkapkan bukti terkait penghentian peralatan yang tidak tercatat. Yang pertama, akumulasi penyusutan, yang kedua, biaya asuransi, yang ketiga, PPE, terus yang keempat, return dan potongan pembelian. Oke, gimana guys? Paling kecil kemungkinannya untuk mengungkapkan bukti terkait penghentian peralatan yang tidak tercatat. Oke, langsung aja ya. Jadi tuh ini jawabannya tuh yang nomor 4. Karena ya nggak masuk akal gitu. Karena nomor 1 tuh masih masuk akal ya. Kita bisa istilahnya apa ya, melakukan prosedur analisis lah. Prosedur analitis terkait ini misalkan akun akumulasi penyusutan gitu. Nah, kan bisa dilihat tuh kalau misalkan ada perubahan di ininya akun ini akumulasi penyusutan gitu. Misalkan kan ini ya kalau penghentian peralatan itu kan harusnya ini akumulasi penyusutannya kan dihapuskan gitu kan. Nah, berarti kan akumulasi penyusutannya kan berkurang gitu. Nah, mungkin bisa auditor menemukannya itu dengan kayak gitu. Misalkan tahun 2020, 21, 22 kan. Nah, misalkan akumulasi penyusutannya di sini 100, terus ternyata di sini 50 gitu. Nah, kok rendah di sini ada apa gitu kan. Nah, setelah diperiksa ternyata ada penghentian peralatan tapi belum tercatat gitu. Itu bisa kayak gitu. Soal biaya asuransi ini bisa juga ya. Karena misalkan tiap peralatan itu diasuransikan. Nah, terus tiba-tiba tahun sekarang kok
biaya asuransinya rendah gitu. Ini ada apa gitu? Oh ternyata ada penghentian peralatan gitu, tapi belum dicatat gitu, itu bisa. Terus yang nomor 3 ini jelas banget lah ya terkaitnya akun asetnya langsung gitu. Misalkan PPE-nya udah berkurang gitu. Tapi kok di sini misalkan ini apa namanya di catatannya gitu masih ada misalkan belum 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 dihapus belum dicatat penghentiannya gitu. Tuh. Nah kalau return dan potongan pembelian tuh enggak ya. Itu biasanya kalau terkait jurnal ini sih apa namanya pembelian. Nah gitu. Oke. Oh ya guys, ini kalian mau sampai kapan? Nyelesain ini audit aset tetap atau gimana? Ikut deh. Oke. Sampai aku capek dong. Oke, challenge Ca. Dewa capeknya pagi loh, hati-hati. Kok gitu? Nah. Tadi yang C ya? Eh, yang yang A. Ternyata C. Iya. Tahu ini apa? Oh, asuransi dibayar di muka. Ini yang asuransi dibayar di muka aku sebenarnya belum belum baca, tapi nanti kita bareng-bareng aja ya. Kayak aku bacain. Sehubungan dengan audit atas akun asuransi dibayar di muka, manakah dari prosedur berikut ini yang biasanya tidak dilakukan oleh auditor? Yang pertama, hitung kembali porsi premi yang habis masa berlakunya selama tahun berjalan. Yang kedua, menyiapkan kutipan polis asuransi untuk dokumentasi audit. Yang ketiga, konfirmasi tarif premi dengan broker asuransi independen. Yang keempat, periksa dukungan untuk pembayaran premi. Nah, kira-kira yang mana? Oke, coba ya. Di sini, oke, satu. Ada lagi nggak? Yang tidak dilakukan oleh auditor, berarti yang salah ya? Oke, yang pertama. Hitung kembali porsi premi yang habis masa berlakunya selama tahun berjalan. Nah, ini kan berarti kenapa? Satu itu benar. Soalnya kan kalian ingat ini nggak? Ya, itu kan kalau beli ini kan apa namanya? Kalau beli asuransi kan jurnalnya kan ini kan prepaid, prepaid insurance gitu kan. Terus terus sama cash gitu kan. Nah, nanti tiap tiap periode diakui expense-nya gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang nomor satu itu biasanya dilakuin sih, soalnya dia ngitung porsi premi yang habis, maksudnya tuh expense-nya gitu, expense tahun itu tuh berapa sih gitu kan. Berapa sih asuransi tahun itu bebannya gitu. Itu dihitung kembali di recalculate gitu lah ya. Nah, berarti nomor satu itu kan benar. Nomor dua, menyiapkan kutipan polis asuransi untuk dokumentasi audit. Nomor dua ini benar lah. Benar, soalnya buat ini sih sebagai apa istilahnya ya, kutipan polis asuransi gitu ya. Kayak, oh ini ada beneran gitu loh, ini beneran ada gitu udah.
udah apa namanya, udah beli ini polis asuransi kayak sebagai apa sih namanya, ya bukti inilah ya, dokumen sumbernya gitu. Terus kalau nomor 3, konfirmasi tarif premi dengan broker asuransi independen. Kalau nomor 3 kayaknya kayak kurang berguna, soalnya apa ya, konfirmasi tarif doang gitu, kayak kalau udah tahu buat apa gitu kan, kayak kurang nyambung sama ini asuransinya perusahaan. Terus nomor 4 itu periksa dukungan untuk pembayaran premi. Nah ini benar sih nomor 4, periksa dukungan. Nah ini dukungannya itu maksudnya apa sih dokumen-dokumennya gitu yang bisa menunjukkan pembayaran premi ini gitu. Nah itu berarti jawabannya ini ya, yang bukan yang tidak dilakukan auditor itu nomor 3. Karena buat apa konfirmasi tarif premi gitu. Oke. Oke guys, 3 nomor lagi. Ayo. Siapa nih? Aku ya? Oh ya, aku. Oke, yang A. Auditor dapat mencatat bahwa biaya penyusutan tahunan terlalu rendah untuk kelas aset dengan mencatat yang pertama, nilai pertanggungan jauh melebihi jumlah tercatat. Terus yang kedua, sejumlah besar aset yang disusutkan penuh masih digunakan. Yang ketiga, pertukaran terus-menerus dari aset yang relatif baru. Yang keempat, kerugian berulang yang berlebihan atas aset yang dihentikan. Oh, ini guys. Jadi apa sih yang menyebabkan biaya penyusutannya itu terlalu rendah? Itu kenapa di sini? Nilai pertanggungan itu maksudnya ini nggak sih, carrying amount? Iya, mungkin deh. Ya. Kalau carrying amount melebihi book value, nggak ada hubungannya sama ini nggak sih, biaya penyusutan? Nggak ada hubungannya, nggak ada. Atau fair Iya, value ya, nilai nggak pertanggungan. tahu. Tapi tetap nggak ada hubungannya sama penyusutan kan? Kayak ya udah gitu. Terus kalau kita tahu nilainya, kenapa gitu? Kalau misalkan fair value, misalkan anggap aja nilai pertanggungan fair value. Berarti Oke. hubungannya itu menurutku kayak kalau misalkan carrying value-nya itu berarti kan selalu lebih rendah terus dari fair value. Berarti kita malah kebalikannya, kita terlalu besar, penyusutannya terus terlalu gede gitu. Oh, bisa sih. Tapi kayaknya apa ya? Skip dulu deh. Nomor 2. Sejumlah besar aset yang disusutkan penuh masih digunakan. Ini nomor 2 gak ngaruh. Walaupun udah disusutkan penuh tapi masih digunakan ya yang masalah gitu kan. Terus kenapa gitu? Itu nggak menyebabkan biaya penyusutan itu terlalu rendah itu enggak. Nomor 3, pertukaran terus-menerus dari aset yang relatif baru. Ini nggak ngaruh juga. 19 apa? Nomor 3 ini. Karena apa ya? Kalau pertukaran, walaupun pertukaran secara terus-menerus, tapi kan kalau dia pertukaran kan ya apa ya namanya ya? Penyusutannya ya ini nggak sih? Ya menyesuaikan gitu, nggak menyebabkan terlalu rendah. Nomor 4, kerugian berulang yang berlebihan atas aset yang dihentikan. Kata-katanya ini ya, susah dicerna. Kerugian berulang yang berlebihan atas aset yang dihentikan. Kalau menurutku, kalau misalnya kita udah menghentikan aset itu kan berarti masa depresiasinya udah habis. Kalau kita rugi itu berarti carrying value-nya kita lebih gede daripada fair value-nya. Jadi nilai pasarnya itu lebih rendah dari apa ya? Book value. Book value-nya gitu.
Nah, kenapa book value kita lebih tinggi daripada nilai pasaran? Karena kita Penyusutannya. mendepresiasinya kurang gitu, kurang gede. Ya sih, ya sih. Oke, ya. Ini ya logikanya harus ini banget ya muter-muternya. Oke, jadi jawabannya nomor 4 ya guys. Tadi alasannya itu kerugian berulang yang berlebihan atas aset yang dihentikan. Terus nomor 2 nih. Oke, Eca ding. Manakah dari berikut ini yang paling menggambarkan pendekatan auditor independen untuk memperoleh kepuasan mengenai beban penyusutan dalam laporan laba rugi? Yang pertama, verifikasi keakuratan matematis dari jumlah yang dibebankan ke pendapatan sebagai akibat dari biaya penyusutan. Yang kedua, menentukan metode untuk Yang ketiga, kepotong ya deh. Skip dulu yang ketiga. Rekonsiliasi jumlah beban penyusutan dengan jumlah yang dikreditkan. Rekonsiliasi jumlah beban penyusutan dengan jumlah yang dikreditkan ke akumulasi penyusutan. Yang keempat, menetapkan dasar untuk aset yang dapat disusutkan dan memverifikasi biaya penyusutan. Ini manakah dari berikut ini yang paling menggambarkan pendekatan auditor? Memperoleh kepuasan mengenai beban penyusutan dalam laporan laba rugi. Kalau memverifikasi keakuratan matematis dari jumlah yang dibebankan ke pendapatan sebagai akibat dari biaya penyusutan, enggak ya. Kenapa dibebankan ke pendapatan ya? Maksudnya gimana? Kalau yang 3, rekonsiliasi jumlah beban penyusutan dengan jumlah yang dikreditkan ke akumulasi penyusutan. Kalau ini enggak sih, kalau penyusutan kan biasanya auditor tuh lebih menilai ke ini, apa namanya, konsistennya sama perhitungannya gitu, udah benar belum gitu. Jadi asal mulanya gitu ya. Kalau kalau konsisten, ya terkait kebijakan ininya, potensinya. Oh iya, menetapkan dasar. Nah, jadi jawabannya yang 4. Gimana? Gimana lanjut? Oke, terakhir nih. Oke, terakhir guys. Sebelum menyatakan pendapat mengenai audit atas pendapatan dan beban, auditor sebaiknya melanjutkan audit atas laporan laba rugi dengan yang pertama, menerapkan standar pengukuran yang kaku yang dirancang untuk menguji pernyataan laba bersih yang terlalu rendah. Yang kedua, menganalisis jumlah persediaan awal dan akhir neraca. Yang ketiga, membuat perbandingan laba bersih dengan tren dan rasio industri yang dipublikasikan. Yang keempat, mengaudit akun-akun laporan laba rugi secara bersamaan dengan akun-akun neraca terkait. Oke, apa nih? Kok kayak kita nggak dapat materi ini gitu ya? Iya nggak sih? Kayak nggak pernah baca gitu. Apa aku doang yang nggak baca? Enggak sih, emang bingung juga. Kalau kamu nggak baca, aku juga nggak mungkin baca deh. Oke, ini skip aja. Itu di luar jangkauan kita ya. Oke, udah nih. Gimana nih? Gimana? Selalu skip tuh. Soalnya kata-katanya juga susah ya. Soalnya kita translate. Kadang itu ya kayak gini nih, misalkan hilang kan.
Itu kan pakai scan gitu kan. Mungkin nggak ini ya, nggak kedetek. Kebaca. Nggak apa-apa. Kita latihannya yang susah guys. Jadi besok kalau kuisnya gampang kan ya Enak. udah gitu kan. Iya, daripada kita berekspektasinya besok gampang, tapi nyatanya susah. Oke, jangan. Ya kayaknya sih ini ya, kuisis ya kayaknya ya. Doain aja deh gampang. Doain aja Tapi semuanya gampang. Iya, maksudnya kalau jam 7 malam kuisnya kasus kan ya gimana? Nggak mungkin juga sih 30 menit kasus. Tapi apa yang nggak mungkin ya? Kemarin kita waktunya berapa sih? Kemarin kan 1 jam 2 kali kuis. Oh. Tapi masa ya kasus, gimana ngerjain kasus di kuisis? Tapi bapaknya bilang nggak sih kuisis atau enggak? Bilang kan? Oh enggak ya? Enggak aja. Tapi cuma setengah jam aja gitu bilangnya kan? 1. Gak lebih dari sejam. Jadi 59 menit. Gimana ya? Bisa lah. PG lah, PG. Kalau soalnya kasus gimana? Masa beberapa siklus jadi satu soal kan nggak mungkin kan? Ya bisa lah. Pasti bisa. Bisa. Kalau PG. Kalau PG Bisa seenggaknya gitu. masih kayak ngira-ngira gitu kan. Kalau misalkan amit-amit, kalau ngeblank masih bisa jawab kalau PG. Iya. Kalau kasus kan ya. Kalau ngeblank jawabnya. Biasanya sih C ya. Teori dari mana? Tapi Ini harus diuji dulu nih. Diuji. Oke, regresi dulu. Iya, besok ini sih. Jangan. Oh iya. Udah. Aman. Kalau sesuai alur, kalau apa nih? Ini kalau Oh ya nih, mending UAS, ini Cak. Sharing yang kemarin. yang UAS. MTS kan. UTS. Kalau aku nggak selesai kasusnya kemarin.